Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, masih seperti di program studi kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkecambahan pada benih monokotil dan dikotil. Perkecambahan merupakan titik awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya pada tumbuhan berbiji. Berdasarkan posisi kotiledon dalam proses perkecambahan dikenal perkecambahan hipogeal dan epigeal. Hipogeal adalah pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Kotiledon relatif tetap posisinya. Contoh tipenya terjadi pada kacang kapri dan jagung. Pada epigeal hipokotil lah yang tumbuh memanjang, akibatnya kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah. Perkecambahan tipe ini misalnya terjadi pada kacang hijau dan jarak. Biji kacang hijau merupakan biji dikotil, yaitu biji berkeping dua, dan memiliki tipe perkecambahan epigeal. Tipe perkecambahan epigeal ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas permukaan. Kotiledon dapat melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Organ pertama yang muncul ketika biji berkecambah adalah radikula. Radikula ini kemudian akan tumbuh menembus permukaan tanah untuk tanaman dikotil yang dirangsang dengan cahaya. Ruas batang hipikotil akan tumbuh lurus ke permukaan tanah, mengangkat kotiledon dan epikotil. Epikotil akan memunculkan daun pertama, kemudian kotiledon akan rontok ketika cadangan makanan di dalamnya telah habis digunakan oleh embrio. Biji kacang hijau sering dibuat kecambah atau toge. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkecambahan biji kacang hijau yang telah saya lakukan selama 7 hari. Pada hari pertama, biji kacang hijau sedikit mengalami perkecambahan yang sekitar 20% dari 180 biji kacang hijau yang saya perkecambahkan. Pada hari kedua, sebagian kacang hijau mengalami perkecambahan dan sekitar 60% perkecambahannya pada hari kedua. Sekitar 20% biji kacang hijau pada hari pertama memiliki tinggi sekitar 2 cm. Sebagian biji kacang hijau memunculkan daun pertama di epikotil dan memiliki tinggi sekitar 5 cm. Pada hari ke-5 dan ke-6, perkecambahan biji kacang hijau mengalami pertumbuhan struktur batang yang semakin tinggi antara 10-16 cm dan memunculkan 2 helai daun epikotil. Dan pada hari ke-7 ataupun hari terakhir, perkecambahan biji kacang hijau memunculkan 3-4 daun helai di epikotil dan kotiledon mengalami pengguguran. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkecambahan benih jagung. Perkecambahan benih jagung terjadi ketika radikula muncul dari kulit biji. Benih jagung akan berkecambah jika kadar air benih pada saat ini dalam tanah meningkat sekitar 30%. Proses perkecambahan benih jagung mula-mula benih menyerap air melalui proses imbisi dan benih membengkak jika diikuti oleh kenaikan aktivitas enzim dan respirasi yang tinggi. Perubahan awal sebagian besar adalah metabolisme pati lemak dan protein yang tersimpan hidrolisis menjadi zat-zat yang mobil, gula, asam lemak, dan amino yang dapat diangkut ke bagian embrio yang tumbuh aktif. Pada awal perkecambahan, kolereja memanjang menembus perikarp, kemudian radikal menembus kolereja. Setelah radikal muncul, kemudian 4 akar seminal lateral yang muncul pada waktu yang sama atau sesaat kemudian plumel tertutup oleh kolepetil. Kolepetil terdorong di atas oleh pemanjangan mesokotil yang mendorong kolepetil ke permukaan tanah. Mesokotil berperan penting dalam pemunculan kecambah ke atas tanah. Ketika ujung kolepetil muncul keluar permukaan tanah, pemanjangan mesokotil terhenti dan plumul muncul dari kolepetil dan menembus permukaan tanah.
Sekianlah penjelasan tentang perkecambahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.